Pemirsa, seorang warga di Badung, Bali, Inyoman Sukena, terancam hukuman 5 tahun penjara lantaran memelihara spesies landak langka dan dilindungi. Pemirsa, Anda bisa saksikan Sukena menangis histeris usai keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ia didakwa melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dalam sidang tersebut, Sukena memohon kepada majelis hakim yang diketuai Ida Bagus Bama Dewa Patiura untuk mendapatkan keringanan hukuman berupa penangguhan penahanan. Sebab Sukena mengaku tidak paham bila landak yang ia pelihara masuk ke dalam golongan hewan langka dan dilindungi. Terlebih di kawasan rumahnya di Desa Bingkasa, Badung, banyak landak yang bebas berkeliaran di kebun milik warga. Baik pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan kuasa hukum terdakwa, yaitu Magdir Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Magdir. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik, Pak Terima Magdir. kasih sudah diundang. Baik, kami juga terima kasih Pak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan mengenai kasus ini kepada kami karena luar biasa sorotan dari publik mengenai kasus ini. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, bagaimana kemudian Inyoman Sukena ini ketika kemudian mendengar vonis hakim tadi Pak? Sebenarnya belum divonis Putri. Dia ini baru didakwa. Dakwaan itu dibacakan pada hari Kamis minggu lalu. Nah, kemudian Kamis kemarin ini dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan seorang ahli. Hanya saja memang yang hadir itu seorang ahli dari BKSDA dan yang kedua adalah saksi yang menyaksikan ketika landak itu disita oleh penyidik. Ya. Nah, ceritanya Sukena ini kan memelihara landak ini sudah cukup lama, sudah beberapa tahun. Landak ini didapat dari keluarga kakak iparnya yang meminta supaya landak itu dipelihara. Karena ketika itu landak itu masih kecil. Landak ini dipelihara secara baik oleh Sukena dan diketahui oleh masyarakat. Sampai ini karena 2 ekor, rupanya ada yang dan kemudian bisa mempunyai anak 2 lagi, sehingga ada 4 ekor landak yang dipelihara oleh Sukena ini. Sukena dan saya kira itu terlalu banyak dari pengalaman saya berbicara dengan orang-orang di Bongkasa, tidak ada yang tahu bahwa landak ini adalah termasuk binatang atau satwa yang dilindungi. Yang mereka tahu bahwa landak ini adalah satwa yang sudah menjadi hama sekarang ini. Akan tetapi itu khusus terhadap landak yang dipelihara oleh Sukena ini, pemeliharaannya dilakukan secara baik gitu loh ya, dan cukup besar, gemuk-gemuk katanya. Sehingga ketika diperiksa oleh polisi tanggal 4 Maret, kemudian tanggal 5 disita ya. Nah, yang kita sesalkan terus terang, kalau saya menyesalkannya, bahwa proses hukum terhadap Sukena ini itu begitu luar biasa cepatnya ya. Tanggal 5 landak-landak itu disita, tanggal 5 itu juga dia ditetapkan sebagai tersangka, tanggal 5 Maret itu juga dilakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ketika penyitaan itu terjadi, tidak ada izin dari pengadilan. Ini yang kita sesalkan, seolah-olah ini ada sesuatu yang luar biasa. Padahal ini kan masalah ini adalah masalah administratif kan. Karena mereka tahu juga ketika datang ke rumahnya Sukena ini, di situ ada 2 jenis burung yang selama ini dilindungi. Tetapi kedua jenis burung yang dilindungi ini dia mempunyai izin. Artinya apa? Dia tahu kalau misalnya yang punya izin, mereka akan cari izinnya.
Nah, tetapi terhadap landak ini tidak pernah ada sosialisasi bahwa landak Jawa ya yang seperti yang dipelihara oleh Sukena ini adalah satwa yang dilindungi, yang tidak boleh dipelihara dan tidak boleh ditangkap. Kira-kira seperti itu, Baik, Putri. ya Pak Magdir. Dugaan kemudian dari Pak Magdir juga apa yang membuat ini menjadi janggal, kasus ini begitu diproses begitu cepat, bahkan kalau kita tahu juga sampai ini menuai perhatian, bahkan juga tadi reaksi dari pihak Nyoman Sukena dan keluarga, Pak. Ya, ini sebenarnya kalau saya sih lebih melihatnya bahwa ketidaktahuan dari aparat penegak hukum. Bahwa masalah ini kan masalah administratif kan sebenarnya kan, soal izin ya, soal izin memelihara. Nah, terhadap dua jenis satwa yang dia pelihara yang sudah ada izinnya kan tidak ada masalah. Ya. Seandainya pihak penyidik mau melakukan penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice, enggak akan ada masalah seperti ini. Ya, lagi pula selama ini tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa landak ini adalah binatang atau satwa yang dilindungi. Persoalan pokok kita di situ. Jadi seolah-olah karena dianggap bahwa melanggar undang-undang, maka penyelesaiannya harus menurut aturan yang keras. Saya kira ini yang barangkali yang harus kita ingatkan kepada para penyidik dan juga penuntut umum. Terlebih lagi, Putri, yang menjadi persoalan adalah ketika dalam proses penyidikan, Sukena ini selalu melapor seminggu 2 kali. Dia tidak pernah absen. Akan tetapi ketika berkas perkara dan tersangka diserahkan kepada penuntut umum, pada hari itu juga dia ditahan oleh penuntut umum. Tanpa ada jelas niat bahwa ada niat dari Sukena ini mau menghilangkan barang bukti, mau mengulangi perbuatan atau melarikan diri. Kan itu syarat subjektif seseorang bisa ditahan. Ya. Kalau saya sih melihat ini karena ketidaksabaran dari penuntut umum dan juga penyidik dalam melihat perkara ini. Saya kira itu yang jadi masalah utama. Baik, ini sudah masuk ke dalam proses pengadilan, Pak. Apakah hal-hal tersebut seperti masyarakat termasuk juga Sukena tidak mendapatkan informasi, tidak ada sosialisasi bahwa landak Jawa tersebut termasuk hewan yang dilindungi, apakah hal-hal ini bisa menjadi hal yang meringankan bagi Sukena, Pak? Tentunya kita harapkan begitu. Ada satu hal lagi, Putri, yang saya mesti sampaikan, bahwa ada kelalaian dari pihak penuntut umum yang menuntut Sukena ini, karena undang-undang yang mereka pakai, yang gunakan untuk menuntut ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Sementara sejak 7 Agustus yang lalu sudah ada perubahan terhadap undang-undang mengenai ini, ya. Tentang perubahan Undang-Undang nomor 5 1990 itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Sayangnya ini tidak sempat disampaikan eksepsi oleh kawan-kawan sebelum kami ikut serta. Ya, tetapi itu hal yang sudah berlalu ya. Kalau kami berharap, terutama saya berharap bahwa urusan seperti ini, perkara-perkara seperti ini, penyelesaian restoratif ya mungkin jauh lebih baik. Apalagi untuk ketidaktahuan orang-orang seperti Sukena ini. Saya kira edukasi itu jauh lebih baik dilakukan daripada memenjarakan orang. Ya. Satwa-satwa ini saja kita lindungi kok, apalagi orang. Kan hak asasi orang ini yang kita langgar dengan cara yang tidak patut ini. Betul. Dengan prosesnya sudah sejauh ini, Pak, apakah masih memungkinkan terbuka penyelesaian dengan restoratif justice tadi yang dikatakan oleh Pak Magdir? Sebenarnya masih bisa dilakukan ketika hakim memutus perkara ini nanti, ya. Karena Kamis minggu depan adalah pemeriksaan para saksi yang menguntungkan dan juga pemeriksaan terdakwa, dan diharapkan minggu berikutnya adalah tuntutan dari penuntut umum, dan tentu saja minggu berikutnya adalah pembelaan. Hanya saja kami Kamis kemarin itu menyampaikan permohonan kepada hakim agar supaya Sukena ini ditangguhkan penahanannya. Karena menurut hemat kami, seperti kami sampaikan, tidak ada gunanya Sukena ini ditahan gitu loh. Apalagi kemudian ada jaminan dari keluarga dan juga jaminan dari tokoh masyarakat di Bongkase itu
yang akan menghadirkan Sukena dan mereka akan bertanggung jawab kalau Sukena tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Saya kira begitu. Itu ada satu hal lagi, Putri, yang perlu saya sampaikan. Silakan, bahwa Pak. Landak yang dipelihara oleh Sukena ini pernah digunakan sebagai sarana untuk upacara keagamaan. Artinya masyarakat tahu betul bahwa terhadap landak ini bukan hendak diperjualbelikan, ya, tetapi dipelihara secara baik, bahkan digunakan untuk kegiatan upacara. Satu cerita yang buat saya agak membuat saya begitu terkesan, bahwa ketika landak ini akan diambil oleh penyidik untuk dipindahkan dari rumahnya Sukena, dia minta izin kepada penyidik untuk menyembahyangi landak ini. Ini artinya buat kita sebenarnya begitu hormatnya dia terhadap landak ini. Terhadap landak aja dia begitu hormat, apalagi terhadap yang lain. Mestinya kan hal seperti ini diberikan penilaian yang khusus gitu. Penilaian yang baik, bahwa orang seperti ini tidak berlaku buruk gitu. Baik, Pak Magdir Ismail, terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan informasi dan juga pandangannya kepada kami mengenai duduk perkara dari kasus ini, Pak. Kita nantikan terus tunggu, termasuk juga semoga harapan dari Pak Magdir yang juga mewakili harapan dari masyarakat sepertinya kalau kita lihat headline di berbagai berita pada hari ini bisa terwujud. Selagi terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak Magdir Ismail. Terima kasih, Putri. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, TV One. Mudah-mudahan cerita ini menjadi cerita yang baik ke depan untuk masyarakat yang tidak tahu tentang hukum, khususnya berkenaan dengan satwa yang dilindungi ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian semuanya. Terima kasih, Pak Magdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.